Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Etri Fasilah. Kali ini kita akan membahas tentang tes formatif MD3 KB1 dan tes formatif MD3 KB2. Nanti kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Jadi yang perlu teman-teman PPG ketahui bahwa tes formatif ini kita dikasih 3 kali kesempatan, yang mana syarat kelulusannya itu harus di atas 70 ya. Sewaktu saya mengerjakan tes ini pada waktu tahun 2019 kemarin di bulan Agustus, seingat saya mengerjakannya sampai 3 kali ya. Karena saya tes pertama mendapatkan 70, tes kedua saya mendapatkan 90, dan tes ketiga saya mendapatkan nilai 100. Dan alhamdulillah yang akan diambil tentu yang nilai tertinggi. Jadi insya Allah kalau soal ini yang keluar, insya Allah ini mendapatkan nilai 100. Sekarang kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Behavioristik adalah, yang kita tahu, teori belajar behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi itu yang dikatakan dengan teori belajar behavioristik. Sedangkan stimulus itu adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, misalnya alat peraga, ya, daftar perkalian, atau lainnya untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon itu adalah tentang reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi itu pengertian secara singkat tentang teori belajar behavioristik ya. Baik, kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama bunyi, ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain di sektor pendidikan lebih banyak disebabkan oleh, kalau waktu itu saya menjawab yang ini, yang E ya, cenderung membentuk manusia yang sama dan kurang menghargai perbedaan. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Soal nomor 2, kurangnya motivasi belajar dan rendahnya prestasi belajar siswa lebih banyak disebabkan karena siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain, C, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa, D, siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua, dan E, suasana kelas kurang kondusif karena tidak memiliki sarana belajar yang lengkap. Itu jawabannya adalah C ya, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Soal yang ketiga, salah satu inti dari teori behavioristik menurut Guthrie adalah, jadi Guthrie ini adalah salah satu pelopor dari teori behavioristik. Itu jawabannya adalah hukuman memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Nah, itu menurut Guthrie ya. E, teori stimulus dan respon merupakan teori dari aliran behavioristik, yaitu operant conditioning, teori belajar sosial, koneksionisme, classical conditioning, perfeksionis. Saya pada waktu itu menjawab koneksionisme ya. Jadi jawabannya adalah C. Segala sesuatu di alam telah terstruktur, teratur dan rapi. Pengetahuan juga telah terstruktur rapi. Itu merupakan pandangan dari teori. Ini jawabannya adalah behavioristik. Nah, behavioristik ya. Soal nomor 6, di dalam kegiatan pembelajaran, guru kurang memperhatikan perbedaan individu anak. Maka anak itu dapat bekerja sama dengan anak lain, sangat menghargai kesamaan, senang membantu sesamanya, memiliki rasa empati pada sesamanya, penuh toleransi terhadap sesamanya. Itu jawabannya adalah sangat menghargai kesamaan ya. Soal nomor 7, penguat negatif harus dikurangi agar respon yang diberikan berbeda. Itu merupakan pendapat yang diberikan oleh Skinner ya. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 8, salah satu contoh aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran adalah, ini jawabannya adalah C, pembelajaran dengan PowerPoint. Nomor 9, tingkah laku baru dapat dipelajari jika dipecah menjadi bagian-bagian.
Pernyataan ini merupakan teori behavioristik dari aliran, itu alirannya operan conditioning. Ke-10, kecenderungan guru untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap anak-anak mengakibatkan anak tidak menghargai perbedaan. Jadi inilah jawaban modul 3 tes formatif KB1 teori belajar behavioristik. Insya Allah kalau sobat PPG menjawab seperti ini, insya Allah nilainya akan 100. Karena saya memang sampai 3 kali percobaan baru bisa mendapatkan 100 dengan mencoba menjawab seperti ini. Sebelumnya percobaan pertama saya mendapatkan 70, percobaan kedua saya mendapatkan 90, percobaan ketiga saya mendapatkan nilai 100. Baik, kita masuk ke tes formatif modul 3 KB2 tentang teori belajar kognitif. Yang perlu sobat PPG ketahui, teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Kalau teori belajar kognitif ini lebih mementingkan tentang proses belajar daripada hasil belajarnya, ya. Jadi penganut aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon seperti yang dibilang oleh teori behavioristik, tetapi model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Jadi itu pengertian tentang teori belajar kognitif, ya. Salah satu pelopor dari teori perkembangan belajar kognitif ini adalah Piaget, ya. Jadi kita masuk ke soal yang ke-11. Kegiatan mengkategori memiliki 2 komponen, yaitu tindakan pembentukan konsep dan tindakan pemahaman konsep. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh, ini jawabannya adalah Brunner, ya. Jadi jawabannya adalah Brunner. Jadi di samping Piaget, Brunner juga salah satu yang mengembangkan teori kognitif ini. Terus soal nomor 2, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal merupakan tahap perkembangan kognitif yang disebut dengan itu tahap enaktif. Ya. Jawabannya adalah enaktif. Yang ke-13, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf, merupakan teori yang disampaikan oleh Piaget. Seperti yang kita bilang, Piaget merupakan salah seorang pengembang dari teori kognitif ini. Dalam teori kognitif, keadaan dipengaruhi oleh bagian otak sebelah kanan adalah itu ekuilibrasi. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Proses belajar sebagai perolehan pengetahuan baru dalam diri seseorang dengan cara mengkaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada merupakan pengorganisasian materi pembelajaran yang disebut dengan teori skema. 16. Pemikiran prakonseptual dan periode pemikiran intuitif merupakan bagian dari tahap-tahap perkembangan Piaget yang berada pada tahapan praoperasional. Itu jawabannya. 17. Penataan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasan mengenai prasyarat belajar dengan memunculkan gagasan mengenai yang dituangkan dalam struktur isi merupakan pembahasan materi pembelajaran yang disebut dengan hierarki belajar. Yang E. 18. Proses menerima informasi dari lingkungan dan merespon sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki disebut juga dengan asimilasi. 19. Menurut Piaget, saat anak sudah mampu menjelaskan hubungan antara sebab akibat, maka anak tersebut telah berada pada tahap perkembangan operasional formal. Nah, ini jawabannya. Yang ke-20, penyeimbangan tendensi, ya, bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapatkan adaptasi maksimal dalam teori kognitif disebut dengan ekuilibrasi. Ya, jadi itu jawabannya dari modul 3 teori belajar kognitif. Nah, insya Allah jawaban ini semuanya mendapatkan nilai 100. Demikian dari saya. Tunggu tes formatif modul 3 KB 3 dan KB 4, ya. Jadi nanti di KB 3 ada teori belajar humanistik dan teori belajar
konstruktivistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.